kami mendengarkan keluhan masyarakat membayar sampai 2,5 juta. Kami buktikan, ternyata betul. Kami mendengar masyarakat mengatakan bahwa mekanisme perolehan itu tidak melalui prosedural. Ternyata kami betul menemukan. Bahkan kami melihat sendiri praktek itu di luar jam kantor. Jam 6 pagi. Bahkan orang-orang tertentu yang disebut calo oleh banyak orang itu, dia yang membuka pintu gerbang. Belum hilang dari ingatan kita, 23 TKI atau PMI mengalami kecelakaan di Pulau Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. 7 orang hilang, 3 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Berangkat dari kejadian itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB melakukan investigasi untuk mencari di mana letak pangkal dari persoalan sengkarutnya TKI. Temuan Ombudsman kemudian bermuara pada dugaan praktik percaloan yang akut dan berdasarkan hasil investigasi mendapati ada keterlibatan calo dalam proses rekrutmen TKI legal. Hari ini kita bertemu dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dr. Adar Hakim SHMH, untuk mengupas tuntas bagaimana proses pengungkapan praktek percaloan di lingkup imigrasi. Bang Adar, kemarin sempat melakukan press release terkait temuan hasil investigasi di ULP, Unit Layanan Paspor ya di Lombok Timur. 2 bulan, kami mencatat ada 2 bulan proses investigasi ini sampai akhirnya menemukan rentetan fakta rangkaian kegiatan percaloan di sana. Ini bagaimana menjelaskan kepada publik prosesnya sampai akhirnya menemukan fakta-fakta itu, Bang? Ya, makasih Bung Haris. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Di Undang-Undang kami, Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, itu ada salah satu pasal yang memberikan kewenangan kepada kami itu melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, atau on motion investigation. Basisnya apa? Basisnya berbagai kejadian yang saya kira Bung Haris juga mengetahui ya. Ada kasus tenggelamnya rombongan saudara-saudara kita pekerja migran, lalu kemudian berkali-kali dipulangkannya jenazah pekerja migran kita. Bagi kami ini persoalan besar bagi bangsa ini. Nah, Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik melihat benang merahnya ya. Persoalan-persoalan itu kalau kita tarik satu garis hulu hilir, kita melihat sebenarnya itu hilir, persoalan-persoalan di hilir. Hilir justru. Ya, kami dapat melihat satu benang merahnya bahwa ini sebenarnya produk hulu, kira-kira begitu ya. Satu. Kedua, negara harus memfasilitasi setiap kebutuhan rakyatnya, termasuk dalam mendapatkan pekerjaan. Ya. Nah, kalau pekerja migran tentu saja mereka kan bekerja di luar negeri, maka negara wajib memfasilitasinya prosesnya. Ya, saya melihat faktor hulu ini penyumbang terbesar persoalan-persoalan yang hilir ini. Maka kami memutuskan untuk mengecek kembali. Cek kembali. Yang kami cek itu apa? Yang kami cek itu adalah kesiapan pemerintah dalam mengatur kanal pergerakan pekerja migran ini. Melalui apa ya? Tentu imigrasi dong ya. Satu. Kemudian kedua, kami hitung, kami lihat data. Lombok Timur itu adalah salah satu kabupaten penyumbang terbesar, bukan saja di NTB tapi di Indonesia. Ya. Oleh sebab itu fokus investigasi kami tentu ke Lombok Timur. Artinya kami melakukan investigasi di ULP-nya, Unit Layanan Paspor Lombok Timur. Kami mendesain sebuah konsep investigasi untuk melihat apakah proses pelayanan di ULP Lombok Timur itu memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Itu kan undang-undang yang secara lex spesialis, ya, undang-undang organik yang mengatur, menata tentang pelayanan publik. Kemudian kami kaji juga peraturan-peraturan di bawahnya, peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif
apa namanya Pelayanan paspornya. pelayan paspor dan lain-lain. Logika kami gini, Bung Aris. Ya. Kalau kanal di depan ini sebagai hulunya beres, maka pekerja migran ini potensi dia untuk memilih jalur-jalur yang sifatnya non dokumen, ya, unprocedural itu pasti kecil. Karena peluangnya, ngapain dia memilih itu kalau ada jalur yang resmi dan mudah. Oke. Ya. Tapi kenapa mereka memilih itu? Karena kami punya 4 klaster. Kenapa terjadi persoalan di pekerja migran ini? Ya. Menjadi undocumented atau ilegal. Ya. Penyebab pertama memang saudara-saudara kita memang ada memang ya. 1, 2 memilih, memang yang dipilih itu memang jalur ilegal. Ya. Klaster kedua, dia tidak memilih ilegal, dia pilih legal. Jalur-jalur prosedural. Tetapi karena kondisi di luar negeri, dia pindah majikan segala macam, kemudian menjadi ilegal. Yang ketiga, ada modus memang sekarang terjadi. Ya. Berangkat ilegal, mungkin di negara tujuan itu dia katakanlah ilegal, jadi legal. Dan yang terakhir memang terpaksa ilegal karena dia sudah blacklist kira-kira gitu. Nah, yang satu ini kita nggak bahas ya. Yang kita bahas itu kenapa masyarakat kita, saudara-saudara kita, kemudian seperti alergi melalui jalur resmi yang pemerintah ini. Itulah yang kami investigasi. Kami melihat apakah prosedural permohonan paspornya sesuai nggak, berapa harga, mekanisme, ya, kemudian lain-lain. Ada 4 pendekatan investigasi yang kami lakukan. Pertama, apakah terjadi diskriminasi atau tidak? Karena kami dengar seperti itu. Kemudian kedua, ada nggak penyalahgunaan wewenang di situ? Kemudian yang ketiga, ada nggak praktek-praktek pengabaian kewajiban hukum? Ya. Nah, yang keempat itu adalah prosedurnya itu ada penyimpangan nggak? Ya. Lalu kemudian yang kelima, ada atau tidak perbuatan-perbuatan tidak patut. Yang terakhir, kalau dia ngurus paspor, terjadi nggak penundaan berlarut? Berapa lama dia? Kami menginvestigasi 6 pendekatan dugaan maladministrasi itu. Dan ternyata dari selama hampir 2 bulan kami melakukan investigasi secara tertutup, diam-diam, bahkan tim kami itu masuk langsung terlibat, masuk langsung ke dalam jalur, ya orang menyebutnya calo ya. Tapi kami lebih suka melihatnya ini sebagai sebuah modus menggunakan atau berprakteknya orang-orang yang di luar sistem, di luar satuan kerja imigrasi. Orang mau nyebut calo, mau apa silakan. Masuk mengurus hal-hal yang menjadi kewenangan imigrasi itu dengan sangat leluasa. Masuk ke dalam, mengakses segala prosesnya, segala macam. Nah, itu kan dalam tayangan yang sempat kami lihat ya. Satu orang beroperasi sampai dengan ke dalam yang mengurus dokumen. Apakah cukup dengan sampel satu orang oknum itu yang kemudian membuat Ombudsman berkesimpulan bahwa ini maladministrasi, atau satu orang ini bisa mewakili calon-calon TKI, calon-calon PMI, sehingga dapatlah kesimpulan seperti itu. Kami berangkat dulu dari beberapa fakta. Ya, beberapa kejadian. Kami mewawancarai beberapa orang, ya, Bung Aris ya. Kami gali informasi. Dari penggalian informasi itu untuk melihat kecenderungan case, kami mendapatkan banyak sekali catatan bahwa praktek ini bukan 1, 2 itu, kira-kira begitu. Nah, kalau kami kemudian membuktikan dengan itu, sebenarnya itu hanya salah satu cara pembuktian saja, bahwa ternyata keluhan warga masyarakat itu memang terbukti benar. Kami menggunakan mekanisme pendekatan seperti itu. Nah, artinya ada laporan masuk sebelumnya ya? Pengaduan masuk. Ada keluhan warga masyarakat. Ada keluhan warga masyarakat, ngurus paspor sulit, e-paspor itu lama, ya, aksesnya susah gitu ya. Lalu kemudian orang boleh, yang tadi 6 pendekatan itu, 6 pendekatan dugaan maladministrasi itu kan berdasarkan
berdasarkan analisa yang kami dapatkan dari publik, dari masyarakat, Bung Haris. Ya. Yang itu yang kami kembangkan. Nah, Bung Haris juga perlu ketahui bahwa dibentuknya ULP ini apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan, memudahkan pelayanan. Orang Lombok Timur nggak perlulah datang ke Mataram. Ya. Orang-orang dari kabupaten lain nggak perlu berpusat di satu tempat. Dia dibuka ULP, mempermudah, mempercepat. Karakter pelayanan publik yang ingin dicapai kan itu, mempermudah, mempercepat, kemudian memperbaiki pelayanan transparan dan lain-lain. ULP ini hajatnya untuk itu. Kemudian itulah didorong, kami terlibat pada saat menyiapkan segala macam pada saat itu perintah langsung Gubernur TGB pada saat itu kepada jajarannya, kemudian menggandeng Ombudsman. Ya. Kami bahkan waktu itu berdiskusi dengan teman-teman di KPK, sepakatlah membentuk hal seperti ini ULP. Lalu pertanyaannya, kalau persoalan yang kita temukan sebelum ada ULP masih terjadi ketika ULP ini sudah beroperasi, publik bertanya apa gunanya? Apa gunanya ULP? Dulu LTSP ya dulu. Ya, itu berpusat di Mataram. Yang di Mataram. LTSP. Nah, lalu apa gunanya ULP? Ya, kami mendengarkan keluhan masyarakat membayar sampai 2,5 juta. Kami buktikan, ternyata betul. Kami mendengar masyarakat mengatakan bahwa mekanisme perolehan itu tidak melalui prosedural. Ternyata kami betul menemukan. Bahkan kami melihat sendiri praktek itu di luar jam kantor. Jam 6 pagi. Bahkan orang-orang tertentu yang disebut calo oleh banyak orang itu, dia yang membuka pintu gerbang dan lain-lain. Ya. Kalau jam kerja kan jam 7 ke atas kan ya. Jam 7. Kan ada resmi jam 7, 7.30 atau jam 8 ya. Itu jam kerja resmi. Aturan pemerintah. Aturan pemerintah, ya. Itu seperti itu. Tapi ada praktek-praktek di luar itu. Nah, sehingga apa yang kami sebut dengan 6 dugaan maladministrasi tadi itu dalam investigasi kami terbukti, Bung Haris. Oke. Nah, tadi disebutkan ada tragedi kapal tenggelam yang di Nongsa Batam ya begitu. Dan di jalur yang sama itu sudah 3 kali kejadian. Kejadian pertama itu udah masuk ke perairan Malaysia dan lebih banyak lagi korban meninggal. Ada 3 rentetan peristiwa yang hampir sama dan ini adalah produk dari TKI ilegal. Nah, apakah Ombudsman melihat ada relasinya dengan yang ditemukan sekarang? Semakin menguatkankah relasinya dengan rantai percabulan saat ini gitu? Satu, kami melihat orang akhirnya kalau disediakan kanal yang tujuannya awalnya hajatnya itu mudah, terbuka, murah, cepat, kanalnya itu ya, lalu tidak terpenuhi, logika kita apa? Orang kan akan memilih yang lain, orang akan memilih yang lain. Meskipun itu ilegal, tapi syarat-syarat cepat, mudah dan itu akan dipenuhi gitu. Dipenuhi oleh orang-orang yang oleh katakanlah mafia yang bergerak di buruh ilegal itu. Dan ingat, saudara-saudara kita yang ingin menjadi pekerja migran itu hampir semua, almost ya, tidak semua tapi itu berangkat itu dengan pinjaman uang. Begitu dia 1 bulan lebih atau 2 bulan belum berangkat, apa yang terjadi? Bunga dari pinjamannya sudah berjalan, dia harus kembalikan. Dari mana dia dapat uang? Maka pilihan-pilihan menjadi undocumented, unprocedural, ilegal itu menjadi alternatif yang bagi mereka cukup menjanjikan selama ini. Mereka tidak lagi hitung soal keselamatan dan lain-lain. Tempat-tempat lokasi kapal tenggelam itu kan jalur-jalur yang disebut oleh banyak pihak jalur-jalur favorit untuk dilewati, jalur-jalur ilegal, Bung Haris. Nah, ini yang kita lihat dan kita dibuktikan oleh tim investigasi kami, Ombudsman RI, itu menemukan. Misalnya, satu, apakah terjadi diskriminasi misalnya? Ya, kami menemukan. Ya, kami menemukan misalnya antara yang mengurus paspor secara personal dengan orang yang mengurus dengan menggunakan quote on quote ya, orang yang disebut calo itu, itu lebih cepat, lebih diperhatikan, lebih diperhatikan. Ada perbedaan waktunya berapa lama itu untuk yang resmi dengan lebih cepat? Mapnya cepat, prosesnya lebih cepat. Ya, artinya ada praktek diskriminasi terbukti.
Kami punya film, kami punya rekaman untuk itu. Lalu kemudian, apakah ada penyalahgunaan wewenang? Fakta temuan kami menemukan pemohon yang mengurus paspor melalui calo mendapatkan kemudahan. Bahkan jam 7 pagi berkas mereka sudah dipersiapkan untuk layanan foto, sidik jari dan wawancara. Sudah dipersiapkan. Ya, artinya itu tadi yang saya mau bantah ya. Mereka bilang teman-teman imigrasi bilang konon rilis kami mengatakan tidak perlu foto, ya nggak mungkin, pasti foto. Si calonnya itu mengajak calon pekerjaannya itu foto sidik jari, tetapi itu di luar jam kerja. Pagi-pagi sekali sudah maladministrasi ya. Lalu kemudian apakah ada pengabaian kewajiban hukum? Kami menemukan calo dapat dengan bebas keluar masuk kantor imigrasi, ya, WLP itu. Bahkan dapat mengakses pintu belakang kantor sebelum jam layanan buka. Ya. Lalu kemudian, apakah ada penyimpangan prosedur? Kami menemukan dalam investigasi itu, pemohon tidak perlu membuat atau menandatangani surat kuasa. Artinya kan, akal sehat kita mengatakan kalau tidak ada prosedur seperti itu, apakah mungkin bisa dilakukan kalau orang yang di luar, bukan pegawai WLP ini, tidak kenal atau tidak punya hubungan, jaringan dengan orang-orang dalam. Relasi itu ya. Relasi ya. Lalu kemudian ada pertanyaan, apakah ini ada perbuatan tidak patut? Kami temukan, misalnya, pemohon yang mengurus paspor melalui calo dilayani sejak pukul 6 pagi, Bung. Sejak pukul 6 pagi. Itu sudah disiapin semua, masuk ke dalam. Ya. Nah, kemudian apakah ada penundaan berlarut? Ada, kami lihat. Alasan ketersediaan belangko, gangguan sistem, ya, e-paspor menjadi sulit sekali. Padahal tujuan dibuatkan e-paspor itu kan agar mudah, orang lebih gampang mengakses segala macam dengan cepat segala macam. Karena eranya sudah digital kan. Era digital. Ini pelayanan massal. Saya kira fakta-fakta inilah yang membuat pekerja migran itu seperti hopeless untuk melalui proses-proses pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Di satu sisi, di luar ini, ya, kelompok-kelompok jaringan mafia yang perdagangan manusia yang merayu pekerja-pekerja migran itu sangat intensif. Sangat intensif merayu segala macam. Saya kira bagi kelompok-kelompok warga masyarakat yang ekonomi lemah di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah yang kering, ekonominya susah, itu kan rayuan-rayuan seperti itu kan sangat menjanjikan. Maka meminjam uang, kemudian berangkat. Karena dia anggap melalui jalur-jalur seperti ini, sistemnya udah rusak. Dirusak oleh tadi itu, ada praktek-praktek seperti kerjasama antara orang dalam dengan orang luar yang melakukan 6 praktek-praktek maladministrasi tadi. Yang cepat atau lambat kemudian menyisihkan kebutuhan-kebutuhan pelayanan dari saudara-saudara kita yang ingin dilayani untuk menjadi. Kemudian di sini kan ada 2 instansi pemerintah juga, ada Disnaker Trans, provinsi dan kabupaten kota. Ada juga BP2MI yang instansi vertikal. Nah, mereka lah yang punya domain utama di urusan PMI. Nah, ketika melakukan ini kemudian mengungkap fakta ini, apa reaksi dari 2 instansi ini dan bentuk koordinasinya seperti apa? Karena kembali lagi kepada domainnya mereka tadi. Kami berkoordinasi, ya, antara lain misalnya dengan rekan-rekan di Disnaker Trans NTB. Mereka sebenarnya nggak sudah mendengar lama praktek seperti ini, ya. Mereka tidak terlalu kaget ketika kami katakan ini karena mereka sudah dengar. Mereka sudah mendengar lama ada sinyalmen seperti ini. Ya, tapi saya kira mungkin belum ya kalau mereka itu memperbaiki ya atau seperti apa berkata. Kamilah yang maju, kamilah yang masuk, kami berkoordinasi. Bahkan kami mendapatkan data-data yang juga bagi kami cukup mengagetkan bahwa teman-teman sudah mendengar dan memiliki data-data itu, tetapi memang karena koordinasi kadang-kadang begini, Bung Haris, koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah ini kadang-kadang kan lebih banyak ewuh-pekewuhnya, ya, saling pendekatan sungkan, emosional kadang-kadang, saling sungkan, seolah-olah kalau antara instansi pemerintah itu tidak boleh saling mengungkit, tidak, saya kira.
yang kami lakukan juga bukan sedang mendiskreditkan atau apa. Kami menemukan fakta bahwa fakta-fakta ini harus diperbaiki. Kalau tidak mau praktek-praktek pengiriman pekerja migran ilegal, undocumented, unprocedural itu masih terus terjadi. Kanal ini yang dibuka. Kanal ini yang diperbaiki. Kanal ini yang harus diperbaiki. Setelah kemarin Ombudsman menyampaikan jumpa pers terkait dengan temuan-temuan itu, kemudian pihak imigrasi melakukan klarifikasi, menyampaikan klarifikasi. Dan lagi kedua kami mengklarifikasi bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan di kantor kami, baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Jadi kami layani sama semua. Kami layani selama persyaratannya lengkap, memenuhi persyaratan, kami akan mengeluarkan paspor pada kesempatan pertama. Terus apalagi tadi masalah terkait biayanya itu. Biayanya 350 dan tidak. Jadi memang kami sudah mewanti-wanti anggota kami di lapangan di mana namanya di kantor imigrasi maupun di ULP. Makanya peran serta dari rekan-rekan lah. Apabila ada yang menemukan, silakan sampaikan ke kami. Akan kami tindak lanjuti. Bang Hadar mungkin sudah membaca ya pada saat itu, sudah melihat, apalagi kawan-kawan media sudah merilis ya. Setelah dari Ombudsman kemudian imigrasi kemudian merilis, dan satu poin yang mereka bantah adalah ada harga yang dipatok 2,5 juta. Karena mereka menyebut tarif itu normal, kalau nggak salah 300.000 kalau nggak salah, Bang. Iya. Itu bagaimana menjelaskan ini, Bang? Ya, di aturannya kalau nggak salah di Peraturan Pemerintah Nomor 28 ya. 2009 tentang paspor dan peraturan-peraturan lain yang internal imigrasi itu memang dipatok harganya. Kalau nggak salah itu paspor biasa 48 halaman itu sekitar 350.000 ya. Dan ketentuan-ketentuan lainnya. Kalau standar pelayanan publik diterapkan dengan baik, dengan benar, pengawasan itu 14 komponen standar pelayanan publik itu di pasal 21 ya Undang-Undang 25. Kalau itu diterapkan dengan benar, maka pasti tarif ini yang diberlakukan karena ada yang pengawasan, ya, ada yang supervisi dan lain-lain. Tapi Bung Haris bisa membayangkan nggak kalau orang di luar institusi imigrasi ini misalnya, yang kemudian banyak orang disebut calo dan lain-lain istilah lain, itu bisa mengakses masuk, ya. Kemudian dengan akses yang dia miliki ke dalam itu bisa langsung berinteraksi dengan kelompok-kelompok pekerja migran yang membutuhkan pelayanan paspor, ya, tanpa melalui prosedur, dengan berbagai janji cepat dan lain-lain. Lalu kemudian terjadi hingki-pingki dan menetapkan harga yang kami temukan 2,5 juta. 2,5 juta per calon PMI ya berarti? Iya, per calon PMI. Angka ini kami temukan karena kami ada di sekitar situ dan kami tanam investigator untuk terlibat menjadi calon TKI. Untuk melihat langsung proses transaksi juga. Calon, transaksi langsung itu. Dan memang itu tanpa istilahnya tanpa hitam di atas putih, kwitansi dan lain-lain. Dan Bung Haris, tidak benar kalau kawan-kawan imigrasi bilang temuan kami menjelaskan calon TKI tidak perlu foto, tidak. Nah, kami tidak pernah, kami tidak jelas di temuan kami di perbuatan tidak patut itu kami menjelaskan secara jelas, secara detail. Salah satu yang kami jelaskan adalah misalnya penyalahgunaan wewenang, ya. Kami menemukan memang si calo itu mengajak calon TKI ini untuk foto dan sidik jari. Tetapi prosesnya itu permohonan yang mengurus paspor itu melalui calo mendapatkan kemudahan bahkan jam 7 pagi. Jam 6 sampai jam 7 mereka sudah dipersiapkan. Tidak ada antrean. Jelas saja kantor belum dibuka bagaimana ada antrean. Dengan mekanisme yang menyalahi semua SOP di situ. Maka terjadi proses-proses apa yang disebut dengan transaksi tidak melalui standar operasi prosedur dan tidak melalui standar pelayanan publik yang
baik dan benar. Ya. Bahkan ketika paspor terjadi, yang menerima itu bukan langsung Bukan lagi PMI-nya. Ya. PMI-nya, pekerja migran Indonesia, Ya. tapi si calo tadi. Calo tadi. Di situ diberikan stiker atas nama si calo. Calo lah yang kemudian. Di SOP tidak seperti itu mestinya. Artinya apa ini? Akal sehat kita mengatakan bahwa ada prosedur-prosedur ilegal di dalam prosedur-prosedur yang menyalahi SOP dan menyalahi standar pelayanan publik. Yang itu kemudian berakibat pada terjadinya perbuatan-perbuatan tidak patut, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, pengabaian kewajiban hukum, dan lain-lain. 6 dugaannya terbukti semua. Ya. Dugaan maladministrasi tadi. Oke. Baik, terakhir Bang Adar, masalah TKI atau PMI ini kan rantai proses tadi. Yang kita lihat sini salah satu faktor penyebab adalah agresifnya para calo bermain. Mungkin juga TKI kita ingin lewat prosedur tadi sebenarnya sampaikan, dan pemerintah juga sudah menyiapkan kanal yang mudah sebenarnya. Cuman kan calo-calo ini manfaatkan kekuasaannya tanda kutip untuk mempengaruhi TKI. Nah, supaya rantai ini bisa diputus, kan ini kan masalah akut dan klasik sekali kalau kita bahas soal TKI. Apa rekomendasi Ombudsman? Rekomendasi Begini, yang paling tegas. Bung Haris, kejadian serupa pernah terjadi tahun 2017 Oke. dan kami bongkar. Ya. Mirip seperti ini, tapi kejadiannya kantor pusat di kantor imigrasi Mataram. Oke. Ya. Ya. Kemudian dengan salah satu kepala imigrasi waktu itu saudara Dodi almarhum, Ya. orang yang sangat baik, ya bagi saya respect, pintar. Kami bertemu, dia tanya, Bang, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, kalau masalahnya adalah akses orang yang terlalu dalam ke kantormu, ke kantor Anda, maka tutup akses itu. Oke. Urusan di dalam itu urusan kalian di imigrasi. Tidak boleh satupun orang di luar orang imigrasi yang boleh masuk akses sampai ke dalam dan mengatur-ngatur. Ya. Ada aturannya di pasal 21 Undang-Undang 25. 14 komponen standar pelayanan publik itu. Terapkan itu. Maka dilakukan. Ditutup rapat akses itu. Ya. Apa yang terjadi? Laporan imigrasi yang datang kepada kami turun betul angkanya. Praktek-praktek seperti itu terminimalisir. Jauh turun dan jauh berkurang. Artinya sebenarnya ini bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan, Bung Haris. Nah, itu yang saya sarankan sekarang. Tutup akses masuk ke semua desk pelayanan di ULP maupun kantor imigrasi. Tidak boleh orang selain petugas yang bisa masuk dan bekerja di situ dan menetapkan semua kebijakannya. Tutup semua. Satu. Kedua, Kakanwil harus rajin turun ke bawah. Ya, Kadif imigrasi harus rajin turun ke bawah. Kepala imigrasi harus rajin turun ke ULP ini. Cek prakteknya, lakukan supervisi. Lakukan pemeriksaan sedetail mungkin. Tutup akses itu. Kalau akses ini ditutup, insya Allah orang nggak akan ada lagi hingki-pingki, orang nggak akan lagi ada main-main mata dan lain-lain melanggar 6 kategori maladministrasi tadi. Nah, kalau ini sudah dilakukan, saya kira kalau serius, secara serius dilakukan, saya kira tumbuh harapan saudara-saudara saya yang pekerja migran untuk melihat bahwa kanal pengawasan, jalur kanal pekerja migran Indonesia itu bersih dan terbuka lebar, orang pasti datang. Orang pasti datang. Oke. Ya, pelayan paspor itu kan hitungannya tidak perlu harus sampai 2 minggu, tapi fakta kami lihat di atas 1 minggu, bahkan mendekati 10 hari. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita sudah mengurus dengan susah, lama, lalu kemudian mahal. Itu adalah substansi-substansi yang berlawanan dengan agenda dan cita-cita pelayanan publik, Bung Haris. Cepat, transparan, ya, gitu ya. Kemudian akuntabel. Itu ide-ide pelayanan publik. Tapi kita cek ada, silakan aja dicek. Nah, saya minta, lalu juga kemudian audit. Audit, ya, oke. Kakanwil, Kadif imigrasi, ya, audit pelayan-pelayan di imigrasi. Kenapa seperti itu? Selalu alasan yang sama sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan sejak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu,
itu alat-alat yang sering rusak, sering hang gitu ya. Itu selalu berulang-ulang. Perangkat ya. Ya, belangko yang tiba-tiba habis, selalu berulang-ulang seperti itu, ya. Kenapa seperti ini? Itu harus dijawab. Publik juga ingin tahu. Maka hasil investigasi kami, saya harap itu bisa dilihat secara positif, bisa dilihat secara baik sebagai urun rembuk kami, Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, urun rembuk ikut memperbaiki. Ya, saya berharap secara fair, secara positif melihat proses ini dengan cara yang baik, dengan cara yang dengan cara yang lebih produktif gitu loh. Sehingga apa? Nanti perbaikan pelayanan lah yang menjadi produknya. Ya. Jadi kalau kemudian dijawab lagi bahwa tidak, kami ngomong A, jangan dijawab Z. Ya. Nggak akan ketemu itu. Betul. Nggak akan ketemu. Jangan ada bantah-bantahan sebenarnya ini ya kan. Tapi Iya, mencari solusi. Saya membuka ruang. Kami membuka ruang untuk mendiskusikan kebaikan untuk kebaikan bersama ya. Itu terbuka. Tetapi kami ingin melihat ini secara fairness gitu lah ya. Jangan defense. Kalau defense kami masih punya bukti yang lebih banyak lagi yang untuk ada pertanyaan-pertanyaan publik misalnya di ULP tertentu, kenapa ada mobilisasi dari masyarakat satu kabupaten kok harus ada mengurus di ULP tertentu. Padahal di wilayahnya ada ULP lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya kira juga menjadi harus diperbaiki oleh rekan-rekan di imigrasi, Bung Haris. Oke. Baik pemirsa, itu diskusi kita dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dr. Adan Hakim SIMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.